Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya anak-anak Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. Iya, syukur alhamdulillah kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala kita masih bisa bertemu pada pagi hari ini untuk melanjutkan pembelajaran kita tentang materi teks eksposisi. Masih ingat pelajaran tempo hari? Masih, Pak. Syukurlah. Tapi sebelum itu, mari sama-sama kita berdoa dulu agar pertemuan kita ini diberikan keberkahan, ridho oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Saya minta kepada Rangga untuk memimpin doa. Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih kepada Rangga. Mudah-mudahan doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, baik. Masih ingat pembelajaran tempo hari mengenai teks eksposisi? Agar memudahkan pembelajaran kita, Bapak berikan media pembelajaran di depan kalian. Jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah ini. Nampak tujuan pembelajarannya? Tempo hari kita sudah bahas pengertian dari teks eksposisi. Kita ulang kembali. Jadi pengertian dari teks eksposisi itu adalah ini. Bisa dicatat agar ketika nanti ada ujian bisa kalian jawab. Sudah dipahami semuanya? Sudah, Pak. Baik, kita lanjutkan. Bapak hanya ingin mengulang kembali ingatan kalian tentang pembelajaran kita tempo hari. Siapa yang masih ingat keempat struktur-struktur dari teks eksposisi itu? Saya, Pak. Siapa itu? Rangga. Ya, silakan nak. Apa yang pertama? Boleh, nggak berurutan juga nggak apa-apa. Pertama, permasalahan. Ya, apa itu permasalahan nak E? Yang kedua, argumentasi. Tunggu nak, permasalahan itu apa? Apa yang dimaksud dengan permasalahan? Permasalahan adalah hal pokok yang menjadi topik yang dibahas di dalam teks eksposisi. Iya, terima kasih kepada Rangga. Nah, bagian yang kedua, ada yang masih ingat? Argumentasi. Iya, siapa itu? Siapa namanya? Ini Pak. Ya, silakan dibaca nak, kalau boleh beserta contohnya. Argumentasi adalah bukti atau alasan yang dipergunakan dalam memperkuat pendapat sebuah tesis, meskipun bisa kamu gunakan untuk menolak suatu pernyataan. Oke, ada yang bisa membacakan contohnya? Para ahli sosial menyimpulkan bahwa stereotip yang terjadi di masyarakat yang menyebabkan tingginya tindakan kriminal terhadap wanita. Iya, syukur alhamdulillah. Kemudian bagian yang ketiga, siapa yang masih ingat? Saya Pak, Siapa namanya? Murcia Maulidia. Ya, silakan nak, bacakan. Bagian penegasan ulang dalam teks eksposisi ialah bagian terakhir dari struktur teks eksposisi. Iya, terima kasih. Atau disebut dengan Rekomendasi. Iya, baik. Satu lagi. Ada yang masih tertinggal. Siapa yang bisa membacakan? Pengetahuan. Siapa ini namanya? Beritahu namanya, nak. Windy, Pak. Silakan, nak. Silakan, Windy. Silakan. Pengetahuan adalah informasi ilmiah yang menandai apakah teks itu eksposisi atau bukan. Pengetahuan dalam teks eksposisi juga mencari ciri khusus bahwa seluruh informasi di dalamnya berupa pernyataan objektif. Selain itu, dengan pengetahuan teks eksposisi dapat dimaknai. Contoh, Ya, masih silakan, pada contoh. judul yang sama, yaitu diskriminalisasi pada wanita. Bacakan. Para ahli sosial menyimpulkan bahwa stereotip yang terjadi di masyarakat yang menyebabkan tingginya tindakan kriminal terhadap wanita. Oh, dia, ada yang lain katanya, salah ada yang lain? Ada, Pak. Siapa itu namanya? Rangga. Nah, silakan, nak. Silakan baca contohnya. Meskipun Indonesia memiliki undang-undang yang menjerat pelaku tindakan kriminal, namun hukum tersebut tidak membuat para pelaku jera. Iya, baik. Agar kita semangat dulu, mari sama-sama kita tepuk tangan dulu. Iya. Nah, baik. Apakah kalian sudah paham tentang menganalisis
struktur dari teks eksposisi ini? Paham, Pak. Nah, sekarang saya berikan latihan. Di sini ada satu contoh teks, tumpukan sampai di sungai, sampah di sungai. Nampak semua? Nampak, Pak. Ada 3 paragraf. Ini paragraf pertama, ini paragraf kedua, dan ini paragraf ketiganya. Nampak? Nampak, Pak. Pak. Nah, sekarang secara berkelompok, masih ingat nama-nama kelompoknya kan? Masih, Pak. Nah, sekarang dalam waktu 10 menit, kalian kerjakan menentukan atau menganalisis struktur bagian teks eksposisinya. Caranya seperti ini. Bisa dilihat lembar kerja berikut? Coba. Oke, jadi nanti ketika sudah kalian kerjakan, apabila sudah selesai, bagi yang mendapatkan nilai seperti ini dia. Nampak? Nampak, Pak. Oke, kalau sudah dipahami, saya berikan waktu 10 menit. Silakan dikerjakan dari sekarang. Sudah selesai? Ada yang sudah selesai? Udah, Pak. Oke, kelompok mana ini? Chairil Anwar. Oke, silakan Rangga, bacakan, nampakkan wajahmu. Nomor 1, permasalahan. Ya. Di kalimat. Pada zaman milenial sekarang ini, membuang sampah sembarangan khususnya di sungai seolah-olah telah menjadi suatu hal yang lumrah. Ya, bagus. Yang kedua, argumentasi. Bukti kalimat. Sebagian pengamat lingkungan membuat kesimpulan bahwa setiap tahunnya jumlah manusia yang membuang sampah di sungai terus bertambah. Yang ketiga, pengetahuan. Bukti kalimat, tidak hanya korban luka-luka tetapi juga korban meninggal dunia. Namun hal ini tidak juga membuat mereka sadar untuk membuang sampah pada tempatnya. Yang keempat, rekomendasi. Ya. Manusia harus menyadari bahwa bencana banjir yang terjadi akibat ulah mereka sendiri. Ya. Selesai, Pak. Ya, terima kasih kepada kelompok Chairil Anwar. Boleh berikan tepuk tangan dulu. Nah, baik. Ada yang bisa memberikan kesimpulan tentang pembelajaran kita pada hari ini? Singkat saja, yang bisa memberikan kesimpulan, ada yang bisa? Yang pertama, saya menjadi tahu tentang struktur teks eksposisi. Ya. Yang kedua, lebih mengerti dan lebih memahami makna yang terdapat dalam teks eksposisi. Ya, bagus. Ada lagi? Yang ketiga, dapat menganalisis teks eksposisi. Iya, bagus. Terima kasih. Itulah kesimpulan dari pembelajaran kita pada hari ini. Nah, tugasnya nanti buka bukunya halaman 81. Di situ ada satu teks eksposisi berjudul Sepak bola menjadi olahraga paling digemari di Indonesia. Nanti dikerjakan dan dikirimkan di laman tugas classroom ya, nak ya. Iya, Pak. Nah, baik. Untuk itu marilah kita menutup pelajaran kita pada hari ini. Kalau tadi kita di awal telah dipimpin doa oleh Rangga, kembali saya minta Rangga untuk memimpin doa kita untuk menutup pelajaran kita pada hari ini. Silakan Rangga. Teman-teman, sebelum kita bubar dari lokasi Zoom ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Amin, berdoa selesai. Ya, terima kasih kepada Rangga. Mudah-mudahan doa-doa kita dari awal dan di akhir tadi diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa dikerjakan tugasnya 81. Saya tunggu di laman classroom ya. Sampai di sini pertemuan kita. Mohon maaf atas segala kekurangan Bapak. Kita lanjutkan pertemuan kita di lain kesempatan. Jangan lupa tetap mengikuti ingat pesan Ibu ya. Ingat pesan Ibu, hashtag ingat pesan Ibu. Pertama memakai masker, apalagi? Jaga jarak. Jaga jarak. Kemudian yang ketiga,
sering mencuci tangan. Dengan air mengalir. Air. Oke, sampai di sini pertemuan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.